di kelas berapa diberikan training G4-nya gitu ya. Sedangkan panjang belajarnya 3 tahun gitu ya. Secara garis besar si student ini akan mempelajari lokal konten ya, dari Digmas ya. Dan juga nanti kita berikan G4 training ya. Siapa yang memberikan training G4-nya? Ya ini professional teacher atau guru sekolah. Nah guru-guru sekolah ini harapannya nanti bisa mendapatkan training satu level di atasnya. Way of thinking kan berarti kan guru ini harus lebih ini kan ilmunya lebih banyak dibandingkan studentnya. Jadi harapannya nanti guru-gurunya sampai kita trainingnya sampai G3. Nah kalau student sudah lulus dari sekolah dan direkrut oleh dealer, ada rekrut teknisi oleh dealer, si studentnya nggak perlu training G4 lagi, dia sudah akan tinggal sertifikat saja dan langsung ikut G3. Jadi lebih siap bekerja nanti untuk yang teknisi student ini ketika masuk sebagai teknisi. Nah ini saya coba gambarkan proses belajarnya ya, yang untuk nanti di tab. Kalau yang atas ini proses belajar teknisi. Teknisi itu kalau belajar ya ketika dia sudah direkrut oleh dealer, baru dia bisa ikut training G4, punya GPID, ya, bisa akses ke LMS tim GP. Nah dia self learning, apa saja yang dipelajari di self learning. Nah kalau teknisi, dia di tab itu ada 2 website pembelajaran. Yang satu website e-talent namanya, ini buatan TAM sendiri. Satu website LMS tim GP, ini buatan TMC. e-talent ini adalah TAM Learning Application ya. Kalau LMS ini dari Jepang. Dia belajar di 2 website ini, ada modul di e-talent, ada modul di sini. Baru dia ikut Classroom. Di Classroom ini tinggal penguatan modul saja, kemudian praktek skillnya dipraktekkan, kemudian ada penilaian prakteknya juga. Dia baru ikut sertifikasi. Setelah sertifikasi dia kerja dulu ya di cabang atau di bengkel ya. Dia masuk ke proses practical work experience selama 1 tahun. Setelah experience bekerja 1 tahun, dia baru boleh ikut training G3. Jadi kalau panjangnya ini dari dia ikut training G4 bisa ke G3 di katakanlah 1 tahun 2 bulan ya. Tapi kalau tab student begitu masuk direkrut dia sudah G4, tinggal nunggu 1 bulan bisa ikut G3. Cepat ini terus belajar. Nah ini sebagai gambaran saja, saya coba buat di tab student learning journey. Nah ini yang sudah coba di study ya oleh tim apa namanya tab. Kalau gambaran buat studentnya seperti ini, saya hilang gambar ini ya. Jadi tahun pertama ini coba didesain sebagai training namanya basic skill. Jadi di sini nanti kurikulum di sekolah kita tambahkan pengenalan mengenai filosofi Toyota, customer service Toyota, 10 prinsip Toyota Tradisi, 5S kalau kita 5R, ada safety work procedure atau prosedur safety dalam bekerja. Nah ini semua materinya sebenarnya masuk ada di sini, cuman dikenalkan di tahun pertama dulu sebagai dasar. Di kelas 10 ya. Kelas 10 Pak. Ya. Sebagai pengenalan awal dan pembiasaan mulai dini gitu. Sehingga attitude-nya mulai dibuat di tahun pertama ini. Nah ini nanti guru yang ngajarin nih. Guru tinggal buka website G4, diajarin di kelas. Karena ini nggak bisa di-download PPT-nya ya enggak. Jadi tinggal masuk aja ke website, diajarkan di dalam kelas materi yang ini. Nah, baru kita rancang G4 ini di LMS. Iya, maksudnya di tahun kedua. Oh, tahun kedua ya. Student Kelas 11 ya. 11 ya. Nah, G4 ini kalau buat teknisi sebenarnya sebulan, 2 bulan kelar Pak. Cuman buat student kan nanti kita rancang bisa panjang. Dalam setahun itu saya juga pengen tahu nanti
ketika kelas 11 itu ada materi apa yang dari dinas atau dari sekolah yang harus diajarkan ke student, hingga tersisa berapa jam lah dalam tahun itu untuk kita masukkan modul ini. Gitu. Sinkronisasi kurikulum nanti. Ya. Sisa NA juga. Iya, NAI. Nah, kalau prediksi 2 bulan kelar training gitu ya. Tapi buat student kan mungkin kan karena namanya masih sekolah kan sedikit-sedikit masuknya kan materinya kan, biar tertanam gitu ya. Nah baru kelas 12 nya mereka harapannya bisa OJT di bengkel. Apa aja yang harus dipraktekkan di bengkel? Ini sebenarnya yang dipraktekkan di sekolah juga ini sama ya. Cuman bedanya kalau di sekolah kan ya prakteknya di ruang praktek gitu ya. Kalau ini OJT prakteknya langsung on the spot gitu ya, di bengkel gitu ya. Ini gambaran item-itemnya ini. Pemeriksaan interior, suspensi, sasis. Ini bagian hidupnya ada ya. Pemeriksaan gel compact hybrid, pemeriksaan rem. Nah ini yang nanti kita diskusi terkait dengan materi D4 ini ya. Dalam setahun kira-kira bisa mengisi berapa lama. Kalau biasanya yang sudah jalan ini sekolah kita itu 1 hari itu full materi otomotif atau diselingin dulu. Pokoknya ada pembagian tingkat Pak. bagian tingkat. Ya, jadi kelas 10, 11, dan 12 materinya nanti dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu dibagi, dikurangi dengan UJT regulernya, sehingga nanti pada saat pengisian materi itu masuk di tingkat masing-masing. Ya. Di tingkat masing-masing. Ya, nah, mohon maaf, boleh tanya sekarang Pak? Iya boleh. Oke, untuk konsentrasi yang seperti ini, apakah nanti khusus yang di TTEP itu ada semacam kelas sastra atau kelas reguler saja Pak? Oh, gitu. Nah ini yang karena dengan materi ini kalau misalkan kita pakai kurikulum nasional itu kan semuanya ada, cuman untuk konsentrasinya di kelas berapa sampai dengan target apa kan belum spesifik. Nah nanti kalau misalkan dari Astra ini sudah menjustifikasi kita, nanti ternyata harus terbentuk kelas Astra atau reguler. Karena nanti kalau sudah ada spesifiknya, kita untuk masuk di G4 sampai dengan UJT itu kita bisa hitung waktunya, karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, kan ada kurikulum nasional Pak ya. Kita yang di Astra itu mau insert atau mau langsung bersanding gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sementara saya ini dulu ya. Pending sih. Ini dulu ya. Ya. Tadi dulu ya. Ya. Oke. Nah, kalau buat gurunya kita coba study nih develop ya kan. How to develop teacher ya. Way of thinkingnya pertama ya, paling tidak kan 1 level di atas student gitu ya. Ya. Yang kedua ya, kita pengen update terus nih knowledge dan teknologinya secara berkala. Ya. Nah, setahun sekali kah, 2 tahun sekali kah, 3 tahun sekali, tapi kita sudah desain trainingnya gitu. Nah untuk di GR, nama trainingnya pertama untuk guru-guru ini kita train G4 ya. Setelah train G4, siapa harapannya apa nih train G4 ya? Nanti guru juga mampu ya melakukan predictive maintenance dengan waktu yang ditentukan. Kandidatnya ya otomotif teacher professional school. Harapannya seperti ini, tapi saya nggak tahu ya kalau di sekolah ini jurusan mana aja masuk ke jurusan otomotif atau memang di filter dari awal. Kalau yang sebenarnya besar nih baliknya teknik mesin, Oh, tapi kan ada Spesial di spesial. Iya. Ya nanti untuk training G4 ini buat guru baru bisa. Tapi paling tidak dia sudah punya pengalaman mengajar apapun gitu ya di sekolah 1 tahun lah, sehingga nantinya bisa memanage siswanya atau studentnya gitu ya. Jadi minimal pengalaman setahun sebagai guru dia bisa ikut training G4. Setelah itu
dia ikut training G3. G3 ini untuk apa? Mau tujuannya untuk mampu melakukan perbaikan-perbaikan yang sering dilakukan atau frequent repair ya, dengan waktu yang dilakukan. Jadi model pembongkaran, penggantian, nah seperti itu. Jadi kalau G4 ini memang utamanya pengenalan basic, kemudian prinsip dasar sama predik maintenance. Karena memang pekerjaan yang paling banyak di bengkel ya ini predik maintenance atau servis perkara. Kalau G3 nanti ada pembongkaran, perakitan, perbaikan yang sering dilakukan. Nah, siapa yang ikut G3 nanti? Yaitu guru-guru yang sudah ikut training G4 atau yang sudah tercertified ikut training G4. TRT ini maksudnya training of trainer atau training buat guru gitu ya. Ya, jadi ketika dia sudah 1 tahun berlalu mengikuti training G4, dia boleh ikut training G3. Nah, setelah training G3 ya, harapannya setiap tahun ini ikut training refresh untuk update new feature dan new teknologi yang ada di kendaraan Toyota. Siapa yang bisa ikut ini? Yaitu guru-guru yang sudah ikut training G3. Jadi nggak bisa nih guru baru langsung ikut refresh, guru baru langsung ikut G3 gitu, tapi bertahap. Nah, jurninya harapannya seperti ini jurninya. Tepatnya di mana buat training guru-guru? Ya, nanti bisa di dealer atau bisa di TAM. Kalau TAM RLC namanya ya, regional learning center. Kita punya di Surabaya sama di Cibitung. Ya, kalau guru-guru nanti proses trainingnya seperti ini. Pertama, registrasi dulu ke dealer ya, karena nanti dealer kan punya semacam coverage area ya, ini area Jawa Timur, dengan dealer siapa. Gitu. Jadi biar hubungan industrinya atau sekolah dengan pihak industri dealer ini bisa langsung nyambung gitu ya. Daftar nih ya dari Singasari berapa orang? Karena berapa orang Pak di sini Pak? Semuanya. Pertama. Oh, dikurangi dong matanya. Iya. Dikurangi masa pensiun. Dikurangi masa pensiun. Lokasi yang nanti masuk di sana waktunya istirahat. Iya. Pertama yang ini ya. Yang kedua Ya, nanti diinformasikan ya Pak. ya. Nah, udah daftar nanti dia akan kirim nih dealer ke TAM supaya kita kasih GPID karena kita daftar juga ke TMC ke Jepang GPID-nya. Ya paling lama 2 minggu lah dapat GPID-nya. Kalau sudah dapat kita kirim ke sekolah ya supaya bisa masuk akses ke GPID. Belajar mandiri dulu nih. LMS. Mandiri, ada tesnya juga, kerjain dulu sendiri tes gitu ya. Ya. Mau berapa pun hasilnya ya, ini. Dan ini tesnya bisa berulang-ulang Pak. Ya, tesnya bisa berulang-ulang. Interaktif. Dan sistem ini hebatnya begitu diulang tesnya Lain lah. nggak sama. Ya, lain. Persis beda. Beda. Ya. Pecah. Baru nanti diundang nih ya, di classroom. Di classroom kita ada modul manajemen atau pemuatan materi ya. Udah ada praktek dan juga ada tambahan teaching skill. Gimana sih cara ngajar supaya siswa ini mengerti mengenai hibrid gitu. Ini cara mengajar proses pelepasan bel yang baru kan sekarang yang bisa di setel sampai sekarang ya udah berapa kilometer ya tentunya langsung diganti automatic adjuster istilahnya ya. Nah kemudian ada assessment ya, nanti kita nilai di classroom ini mengenai knowledge-nya, skill-nya, tambahannya attitude. Saya nggak tahu gitu, attitude itu nanti yang dinilai seperti apa gitu ya. Apakah empatinya, Daya kerjanya apakah apa namanya ya atas kerja. Ini masukan dari sekolah-sekolah juga sih, dari sekolah-sekolah. Nah setelah itu, nah ini kita coba desain ini inisiatif baru dari TITEP nih. Guru-guru
diberi kesempatan EJT di bengkel paling tidak 1 sampai 3 bulan. Sebenarnya bisa Lumayan. bulan bisa, ya. 2 bulan bisa, 3 bulan bisa. Tergantung Lumayan. sekolahnya ngizinin kan berapa lama. Oh pernah 2 minggu. Pernah Pak, pernah. Saya 1 bulan pernah Pak. Ya, di apa? Atau 2000. Ya, pernah. Itu pengen sendiri apa ada rangkaian Dari sekolah ya. Bang. dari sekolah? Ya. Kalau ini kan berarti maksudnya katakanlah diharuskan lah gitu. Ya, ya. Program sekolah. Langsung, gitu. Ya, Karena nanti biar ngajar ke siswanya pede gitu. Wah, saya udah pernah praktek. ya, ya. Terutama servis berkala Pak. Ya. Ya. Kalau di bengkel kan pengennya cepat. Ya. Gitu ya. Jadi guru-guru baru harapannya punya pengalaman. Waktu zaman Jadi pede Mas nanti Ali. ngajar. Kalau sudah gantian dulu kan. OJT, sana. baru nanti kita sertifikasi gitu ya. Ini marah kabut. Baru setelah Iya. sertifikasi Jadi baru nggak boleh kaum dia. ngajar di tab sudah. Setelah ngajar 1 tahun lebih ikut training berikutnya dan prosesnya sama tulis sampai nanti setiap tahun diberikan refresh knowledge dan tentang teknologi dan mekanisme produksi. Kan sekarang aja Innova udah ada hybrid ya, Ya. depannya Avanza nanti ada hybrid. Oh. Semua model nanti ada hybrid. Mantap. Sebelum beralih semuanya ke elektrika. Listrik. Kalau saya sebenarnya lebih suka yang hybrid sebenarnya. Yang perlu nyelok-nyelok ke listrik gitu kan, yang isi bensin doang. Kan bensin masih ada, jadi bensin udah habis, udah sisa. Oke, ini gambarannya Pak yang kita coba vlog ya tentang guru-guru kriket nantinya. Karena bisa lebih baik ke depannya. Materinya ya Jipor sama ya, cuma nanti kita tambahkan tentang kebutuhan untuk teaching skillnya, pemahaman role teacher ya, guru-guru terhadap studentnya nanti, kemudian juga improve terus tentang pekerjaan traffic maintenance. Memang di bengkel juga improve terus Pak, pekerjaan gimana supaya cepat nih. Traffic maintenance yang dulunya 4 jam, dulu jadi 2 jam. Yang improve lagi menjadi 1 jam. Improve lagi paling cepat sekarang 45 menit. Bongkar rem, mesinnya, semuanya dikerjain. Dan dialih juga. Nah, ini yang G3-nya nanti secara judul atau naming ya, nama-nama materi di GP itu sama Pak, gasoline engine ya. Bisa cuman isinya beda gitu. Konten di dalamnya beda-beda, ini judul besarannya. Ya, main topiknya lah, ya. Subtopiknya nanti di dalamnya beda-beda lagi. Nah untuk refreshment saat ini kita teknologi tertingginya ada ternyata safety sense. Okay. Ini ada namanya adaptive cruise control. Jadi kendaraan berjalan tanpa sopir. Ya. Tinggal setirnya doang. Nanti kalau di depannya ada mobil berhenti, mendadak dia ngerem sendiri gitu ya. Namanya pre-collision system, mencegah tabrakan. Ya. Ada yang departure alert dan seterusnya. Nah, jadi prioritas tim TITEP saat ini di bulan Februari ini kita sedang finalisasi persiapan untuk training guru-guru TITEP nih. Sebagai pilot proyeknya adalah di area Jawa Timur. Jadi kita belum boleh pindah ke area lain sebelum di Jawa Timur beres gitu. Ya makanya mungkin sering-sering diubah juga nih ke sekolah gitu. Moro itu. Ya, remote-nya di Istiapa. Nah rencana trainingnya di Ngoro ya. Kita agendakan mudah-mudahan nggak bentrok dengan tiga sekolah 13 sampai 17 Maret sampai puasa. Wih, LSP itu. LSP itu Pak, ujian LSP. Guru sing nom-nom. Sing uji ya. Sing uji tok ae. Sing uji LSP. Sasar-sasar udah sih. Oh, dasar. Iya, tanggal berapa Pak? Itu Pak, 13 Maret itu. 17 Maret 13 Maret itu.
Iya, pas ya. Pas sih kok, pas anu. 13 itu hari Jumat. 13 itu Senin. 13 itu Senin. Senin ya. 2 hari. Bisa Pak? Bisa. Senin tuh. Senin tuh. Masih bisa. Oh, iya, bisa. Yang di sini dijalankan. Saya nguji, yang nguji. Ujiannya ada enggak? Saya nguji. Pas nguji. Pas Pak Riono. Paling Pak Mul yang muda lah tuh Pak Riono. Nggak nang Musaka kok. Osaka. Untuk jumlah gurunya berapa, Pak? Nah, ini tergantung dari pihak sekolah sih. Minimal 2 lah. Oh, cuma 2. Pak Sony bebas. Bos, Maksimal nggak ada, Pak ya? maksimal nggak ada. Tapi harapannya bisa sampai ikut refresh nantinya. Tapi kalau yang 2 tahun lagi pensiun ya, Ya. Enggak lima lah sing ujian. ya harapannya bisa sampai pensiun berikutnya gitu kan. Waduh, kan di biro. Nah kita juga sudah review yang BP-nya ya. Jadi kan dari Sinusari, Pak Dari pengen ya ada bicara perkembangan ya. Diteruskan aja Pak. Nanti kita sudah review grup-grupnya sama pada wali BP-nya juga. Kan itu Toyota. Tanda Toyota. Ya, di sini kan BP harus jalan-jalan ya sekolah. Ini Toyota. Makanya Pak Andre berangkatnya ke sana. Sing berani lanjutan itu. Oh iya. Tapi nggak apa tadi concern dari sini kita sampaikan. Ini biar jadi juga BP, kalau BP istilahnya memulihkan kembali yang masih kurang-kurang. Sehingga nanti di sekolah juga pakai alatnya alat standar Toyota gitu ya. Ini juga dikembangkan juga untuk Toyota. Nah ini aktivitas kita di bulan Februari dan Maret. Nah, untuk diskusinya ya, kayak tadi sudah disampaikan Pak Haryono. Untuk silabus pelajaran sekolah ya, seperti apa sih di SMK kita saat ini ya. Ini pokok pembelajarannya di kelas 10 apa, 11, 12. Tadi kan disampaikan kalau ada program dari ASA dibagi ya, ke kelas 10 ada, 11 ada, 12 ada gitu Pak ya. Ya. Jadi kita juga perlu diskusi untuk biar bisa nanti kurikulum ini maksudnya di kelas berapa. OJT-nya Kita itu. nggak disebut kelas astra atau kelas apa sih enggak, pokoknya sekolah titip lah. Mungkin kan juga ke sekolah itu banyak yang kerjasama kan ya, selain kita sebagai BIC titip ada juga kan tentunya dari Toyota Astra juga mengembangkan ke sekolah juga ya, kita bagaimana seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang di titip ini memang khusus mengembangkan tidak hanya studennya, gurunya juga kita kembangkan. Nah, kita masuk ke agenda ini diskusi mungkin kita sampai jam 4 nanti.